Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Malam ini enggak malam ya. Tadi siang tepatnya. Saya kedatangan paket. Paket ini sudah lama saya tunggu, sekitar 1 minggu lah, minggu kurang ya. Oke, mungkin teman-teman semua sudah penasaran. Kita langsung buka aja apa isi paket. 2 buah sesuatu yang tajam dan bentuknya pasti kalian tahu lah. Pasti kalian tahu bentuknya apa. Bentar, ada lewat. Biasa, kosan kamu. Oke, sobat-sobat semua, teman-teman semua, kita langsung buka aja lagi pembungkusnya. Saya juga penasaran. Dan apa? Pastikan sudah tahu semuanya. Ya, keris. Keris senjata tradisional suku Jawa, khususnya Majapahit. Eh, ya nggak Majapahit juga sih, banyak kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit juga menggunakan ini, tapi yang saya tahu Majapahit. Di sini saya punya 2 keris. Ini saya pesan dengan yang ditawarkan pedagangnya itu pamornya menarik. Kita review satu-satu. Sama yang ini dulu. So, nah, sebelumnya saya kasih tahu, ini keris itu bukan keris sepuh atau keris tua, tapi ini saya pesan itu ini keris kamardikan, yaitu keris baru. Perbedaan keris kamardikan sama keris sepuh itu di eranya ya. Kamardikan itu usia kerisnya itu belum sampai 100 tahun. Kalau kamu keris kamardikan ibaratnya keris baru yaitu keris turunan dari yang asli atau dibuat lagi, jadi makanya namanya kamardikan, keris kamardikan. Dua-duanya ini keris kamardikan yang saya pesan. Nah, keris-keris sepuh itu kan eh, masih belum bisa untuk menjamah ke sana. Saya sendiri juga nggak ahli dalam bidang perkerisan. Saya tahu cuma senjata eksotis buat pajangan, saya tertarik. Pertama kita buka yang ini dulu. Ini kalau keris sepuh
Oh ya, ini sekedar eh, informasi aja buat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman memegang koleksi seseorang tersebut, itu teman-teman itu harus wajib menghormatinya, karena barang-barang itu kan barang kesayangan si pemilik atau si kolektornya. Jadi adabnya ada sendiri untuk membuka tersebut. Saya contohkan, misalkan tersebut itu harus disembah dulu. Oh gitu. Dan cara membukanya pun hati-hati. Dan kris pun, kalau tersebut itu pun kalau buat si pemiliknya atau kolektornya, teman-teman harus izin dulu untuk membukanya, karena ya itulah adabnya untuk menghormati. Jadi kalau belum ada izin dari si pemilik atau si kolektor kris itu, jangan sekali-sekali teman-teman membukanya. Sama saja teman-teman tidak menghormati. Oke, kita review yang ini dulu, kris yang ini. Cara buat kris itu gini, bukan menghunusnya, tapi warangkanya atau apa yang namanya, warangka atau carungnya itu yang dibuka. Di sini saya tidak akan tidak mencoba untuk menjelaskan lebih detail tentang kris ya, karena saya sendiri juga eh, tidak belum belajar masalah itu, takutnya malah salah menginformasikan kepada teman-teman semua. Jadi di sini hanya sekilas saja saya kasih tahu keris kamar ikan yang saya beli ini. Ini ada loh, satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di kris itu sendiri juga ada pamor. Pamor itu adalah kayak apa ya? Kayak kepercayaan atau apa ya, kalau orang bilang itu eh, unsur magisnya atau apa ya? Yang filosofi kris itu sendiri. Yang saya beli ini kebetulan pamornya beras utah. Beras utah gitu. Wos utah. Kalau di Kalau dalam bahasa Indonesia, wos itu beras, wuta artinya itu tumpah, jadi beras tumpah. Jadi pamornya itu tidak beraturan dan harusnya kecil-kecil. Terus saat ini ya masih sekedar baca-baca aja ya, dan browsing-browsing. Oh ya, wos wuta sendiri yang dibawa pamor keris ini itu merupakan lambang dari rezeki, rezeki, kewibawaan, dan apa ya, kesejahteraan gitu. Jadi gemah rital jinawika seperti itulah. Memang luar biasa. Para empu kalau bikin keris itu, tiap motif-motif yang dipilahnya ini dikasih nama. Sebetulnya banyak sih pamor-pamor keris itu, tapi saya nggak akan sebutkan satu-satu karena banyak sekali, dan kalau nggak ada contohnya juga kan susah. Simbol kegagahan zaman kerajaan sampai sekarang dilestarikan di Indonesia. Waskita.
Kalau bilangnya sendiri tajam, tajam. Tapi saya nggak akan tes untuk yang kemarin nggak pernah itu kayak yang iris kertas atau apa kan. Karena buat apa kita seperti itu? Karena saya sendiri sangat menghormati keris walaupun kemerdekaan. Bisa kita bayangkan kan empu-empu zaman dulu itu kalau bikin keris itu nggak sembarangan. Dan mereka tahu cara membuatnya. Si pemesan itu minta pamor apa mereka pasti bisa buatkan. Padahal itu pencampuran beberapa logam sehingga menghasilkan motif seperti ini. Nikel, besi, atau contohnya apa lagi ya? Kalau yang tengah ini nikel, kalau yang bentuk pamor ini nikel. Kita lihat yang satunya lagi. Saya mirkan dulu ini. Belum dong. Di warangganya banyak sekali kotoran-kotoran. Oke, saya akan dulu di sini. Keris ini bagus. Bentar saya bersihkan dulu ya. Ini ada serbuk dari warangga. Oke, untuk keris yang satu ini seperti pedang kemarin, seperti yang saya review pedang samurai katana G.I. kemarin. Ada senangnya, ada kecewanya. Kenapa saya senang? Saya senang karena kerisnya memang bagus, kerisnya bagus dan gagal lah. Pengerjaannya juga bagus. Tapi yang bikin saya kecewa itu kemarin saya ini pesan pamor yang pamengkang jagat. Pamengkang jagat itu di bagian tengahnya, di bagian tengah ini, di bagian tengah ini itu biasanya terbelah, terbelah kayak pecah gitu. Itu pamengkang jagat. Tapi ini nggak ada bola-bolanya sama sekali, nggak ada bola. Ini saya kurang paham, ini termasuk pamor apa, saya kurang paham. Kalau dilihat dari ini, yang ini, itu seperti pamor buntel mayit, kilas. Sekilas seperti banyu mili, saya juga bingung ini pamor apa. Karena memang butuh ketelitian khusus untuk mengetahui pamor keris dan butuh pengetahuan yang nggak sebentar untuk mempelajarinya.
karena pamor-pamor keris itu banyak. Kalau Pamengkang Jagat itu eh, gimana ya saya jelaskannya, karena nggak ada barangnya sih, nggak ada contohnya. Kalau ini termasuk pamor apa ya, kurang tahu saya, tapi pengerjaannya bagus, bilangnya ya kalau cara bajunya tajam. Dan ini ada look berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Padahal yang saya pesan itu Pamengkang Jagat look 13. Kecewa sih yang datang seperti ini, tapi bagus juga, cuma nggak sesuai dengan pesanan. Pamengkang Jagat itu nggak seperti ini. Cahaya nggak ada pecah-pecahnya sama sekali, nggak ada. Ya, untuk ukuran keris Kamardikan ini bagus. Kan loh ini, beneran keren. Lagi yang ini, keren banget ini. Gagah, simbol kegagahan kerajaan dan Indonesia. Sekarang masih dilestarikan budaya. Ya, model-model kayak gini nih kita harus melestarikannya. Persenjataan zaman dulu, kayak keris-keris sepuh itu banyak yang hunting, banyak yang menginginkan, tapi memang sangat susah untuk mendapatkan keris sepuh yang asli. Kalau kita nggak teliti melihatnya dan hanya sebentar untuk belajar mengenai keris, itu nggak menjamin kalau itu memang keris sepuh. Keren ya, contohnya para pengrajin ini masih berusaha mempertahankan untuk budayaan Indonesia sendiri. Jadi kalau teman-teman yang mengaku ingin tetap menjaga kelestarian kebudayaan kita, usahakan tetap membeli keris kamar ikan, ya. Karena kalau tidak ada yang membeli keris kamar ikan atau keris baru, para pengrajin juga kesusahan mendapatkan pencarian juga. Kalau mereka sudah tidak ada pesanan dan dibuat, ya otomatis mereka nggak akan buat dan cari pekerjaan lain, dan pasti akan kebudayaan ini hilang. Jadi kalau teman-teman mengaku mencintai budaya Indonesia, ya jangan ragu untuk juga membeli keris kamar ikan atau keris baru. Ya nggak harus keris sepuh yang jadi koleksi, keris kamar ikan juga usahakan jadi koleksi juga, karena juga membantu para pengrajin-pengrajin tetap melakukan pelestarian budaya. Oke teman-teman, mungkin di lain waktu saya juga akan coba hunting yang pamor Pamengkang Jagat ini. Saya masih penasaran soalnya Pamengkang Jagat ini, karena filosofinya itu atau ceritanya dulu itu, sejarahnya itu sangat istimewa gitu. Saya akan coba lagi pesan. Untuk review kali ini saya rasa cukup, karena saya nggak bisa menjelaskan jauh-jauh mengenai keris atau bagian-bagiannya atau pamor-pamor serta bahan-bahan yang bagus atau apa yang keris sepuh, membedakan keris sepuh atau keris kamar ikan, karena saya sendiri juga nggak ahli di bidangnya, malah salah informasi nanti.
Mungkin teman-teman bisa baca-baca di internet atau browsing-browsing lah, agar kebudayaan kita tetap lestari, tetap terjaga dan tidak hilang. Oke, sobat-sobat semuanya, mungkin cukup segini saja dari saya. Untuk kekurangannya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik atau koreksi, komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya, agar saya bisa membuat channel ini berkembang. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.